Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait isu Cawapres Anies ya, yang masih panas dan menarik untuk diperbincangkan. Dan saat ini ya ternyata ada sedikit konstelasi di mana AHY dan SBY dikabarkan legowo jika Gatot Nurmantio menjadi Cawapres Anies. Dan ini menarik mengingat AHY sering disebut dan mempunyai kedekatan yang begitu lengket ya dan chemistry yang signifikan dengan Anies, dan publik masih berpikir bahwasanya AHY itu ya akan menjadi capres Anies. Tapi belakang ini muncul nama Gatot Nurmantio dan Yeni Wahid ya yang masuk dalam bursa cawapres Anies dan dikabarkan ya masih mempunyai kemungkinan untuk disandingkan dengan Anies. Nah, apakah ini bisa terwujud? Ya, kita tunggu saja keputusan dari Anies. Ini sesuai yang dilansir oleh Gelora.co, langsung saja kita baca dan kita ulas. Demi perubahan, AHY dan SBY dikabarkan legowo jika Gatot Nurmantio jadi cawapres Anies. Gelora.co. Petinggi Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan setuju jika mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio didapuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Hal ini disampaikan kritikus Faisal Assegaf berdasarkan rumor yang beredar. Ia mengatakan sebagian besar elit dan simpatisan Demokrat setuju Anies Baswedan berpasangan dengan Gatot Nurmantio. Tentu AHY dan Pak SBY pun tergugah setuju Gatot cawapres. Tersiar kabar sebagian besar elit dan simpatisan Partai Demokrat sangat happy bila Anies dan Gatot bersinergi maju Pilpres. Jika rumor itu benar, tentu sangat elok ya, ungkapnya. Pasalnya, Gatot merupakan tokoh yang kritis terhadap korupsi di Indonesia yang semakin menggila. Bersama Anies, keduanya akan membuat perubahan dengan visi dan misi untuk memajukan rakyat. Mengingat duet Anies, Gatot semakin kencan disuarakan. Kedua tokoh punya visi dan tekad memajukan hidup rakyat, ujarnya dikutip Venus 40 dari Twitter pribadinya Sabtu. Lebih lanjut, Faisal berharap SBY dan AHY bersikap legowo untuk membiarkan Anies dan Gatot berpasangan karena rakyat pasti akan mengenang dan menghormatinya. Demi rakyat dan perubahan, tentu sikap legowo SBY sangat diharapkan. Terlebih AHY masih sangat muda dan punya peluang besar di masa depan. Nah, sikap tulus demi memenangkan aspirasi rakyat mesti dikedepankan. Dengan cara itu SBY dan Demokrat akan dikenang dan dihormati rakyat. Semoga tandasnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan kabar SBY dan AHY itu legowo, termasuk juga elit Partai Demokrat yang menyampaikan Gatot itu juga pantas untuk disandingkan dengan Anies ya. Dan ini memang hal yang baru, dan kalau kita me, meminjam istilah dari Anies, ini kalaupun jadi ini akan menjadi berita yang mengejutkan ya, bukan yang terus dispekulasikan yaitu AHY yang sering disandingkan kepada Anies. Dan memang ini akan jadi hal menarik ya, beberapa waktu ini Gatot Nurmantio namanya muncul dalam bursa cawapres Anies, termasuk juga Yeni Wahid, meskipun hingga saat ini ya belum ada kepastian juga ya, tetapi kalau kita melihat komitmen Gatot, hampir bisa ya rakyat melihat masih bisa yakin ya untuk bisa memberikan perubahan sama seperti yang dipersepsikan oleh Anies ya. Dan itu yang disampaikan oleh Faisal Assegaf ya. Dan ini kalau kita melihat statement ataupun pidato yang disampaikan oleh Gatot Nurmantio ya, harapannya ya, apa yang disampaikan kritik terhadap pemerintah termasuk juga korupsi yang semakin menggila itu juga bisa dihapuskan ya, ataupun minimal dikurangi, mengingat korupsi saat ini gila-gilaan ya. Dahulu korupsi di bawah meja, saat ini di atas meja. Nah, kita khawatirkan ya masalah korupsi ini yang gila-gilaan dan yang diungkap itu ya hanya seperti fenomena gunung es saja ya, fenomena gunung es yang melihat ya sebenarnya yang kejadian ataupun angka ya tingkat korupsi sebenarnya itu jauh lebih besar lagi. Nah, saat ini yang kritis terhadap korupsi salah satunya GN ya,
sangat tegas untuk memerangi korupsi ya. Tapi memang satu hal yang penting untuk diingat ya, bahwasanya korupsi itu juga tergantung pada sistemnya juga ya. Kalau saat ini sistemnya yang dipakai saat masih apa namanya, sistem kapitalis sekuler demokrasi ini yang tidak ya tidak menciptakan ketakwaan individu ya, ditambah lagi apa namanya, teladan dari pemimpin yang juga tidak baik ya, maka ini akan sulit ya. Kita ketahui ya, transaksi janggal 349 triliun itu diungkap oleh Pak Mahfud ya, dan saat ini tidak ada kejelasan gitu ya, tidak ada kejelasan pada, bahkan itu ya harusnya menjadi transaksi yang luar biasa besar gitu ya. Kemudian juga transaksi yang lain ya, misalnya korupsi ya di alam demokrasi saat ini, di mana setiap eh, kepala daerah gitu ya, dan juga wakil rakyat ya dengan modal yang besar ya, tidak mungkin juga mengembalikan itu ya dengan apa namanya, memberikan ya keleluasaan dan juga kebijakan-kebijakan untuk para oligarki. Ya, makanya sistem ini ya yang harus apa namanya, juga diperbarui gitu ya. Diperbarui ya. Kalau kita melihat demokrasi saat ini adalah demokrasi biaya mahal ya. Ketika seseorang itu ingin ya eh, masuk dalam kontestasi ya, atau menjadi pejabat ataupun eh, pegawai apa namanya, kepala daerah ya, termasuk juga caleg gitu ya, tidak memerlukan biaya yang luar biasa ya, dan biaya politik itu tidak mungkin dimiliki oleh personal-personal tetapi oleh pengusaha gitu ya. Dan itulah yang terjadi terus-menerus ya, ketika sudah menjabat ya tidak mungkin juga tidak mengembalikan modal yang jumlahnya miliaran. Nah, saat ini misalnya modal untuk menjadi gubernur itu 250 miliar gitu ya. Kemudian juga gaji gubernur ya take home pay 100 juta lah kurang lebih ya. Dikalikan 12 ya, satu tahun itu 1,2 M, kali 5 6 M gitu ya. Bagaimana mengembalikan yang sisanya itu ya. Jadi politik sistem yang saat ini kalau terus dipelihara ya, meskipun tokohnya sangat kuat untuk memerangi korupsi, maka itu akan menjadi hal yang sia-sia gitu ya. Sama seperti keberadaan lembaga anti rasuah KPK yang sudah ada sejak zaman reformasi ya, diharapkan bisa melakukan pemberantasan dan apa namanya, penegakan hukum dalam bidang korupsi, tetapi justru korupsi hingga saat ini ya malah menjadi-jadi gitu ya. Bahkan KPK dalam rezim Presiden Jokowi ini justru ya perangkatnya banyak diamputasi ya, misalnya perangkat untuk ya kewenangan untuk melakukan sadap menyadap itu harus ada izin dahulu dengan Dewas ya. Nah, kalau izin seperti itu maka koruptornya ya keburu kabur gitu ya. Jadi ini juga hal yang sangat miris, bahwasanya makin ke sini ya perang terhadap korupsi itu makin lemah ya, dan banyak bisa dibaca oleh ya orang-orang yang korup. Jadi memang kalau IPK kita ya, indeks persepsi korupsi kita merosot drastis. Yang semula peninggalan SBY itu 38 ya, 34 ya, kemudian naik 38, eh, ada perbaikan ya sampai nilainya 40, tetapi justru sekarang justru merosot ya, terjun bebas ke angka 34. Jadi ini justru ya menimbulkan pertanyaan gitu ya. Tetapi satu hal ya yang masih diharapkan oleh publik ya, bahwasanya sosok dari GN atau Gatot Nurmantio ini ya, kalaupun nanti jadi disandingkan dengan Anies ya,
itu bisa memberikan sikap tegas untuk pemberantasan dan penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi. Tapi memang harus ada step ya. So far gitu ya, sejauh ini KGN atau Gubernur Mantio belum ketemu intens dengan Anies gitu ya. Padahal perlu adanya suatu pertemuan ataupun komunikasi yang intens untuk membentuk ya chemistry gitu ya. Dan apakah dengan statement ataupun rumor ini ya bahwasanya SBY, AHY dan juga Demokrat dan termasuk elitnya itu legowo itu benar-benar terwujud ya dan bisa menyandingkan GN menjadi cawapres Anies, kita tunggu saja ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.